Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa keterampilan dalam mengajar. Ada 8 keterampilan dalam mengajar. Yang pertama, keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran, yang pertama kita harus memberikan suasana kelas efektif agar siswa-siswa itu bisa memberikan perhatiannya fokus pada materi, agar kita bisa menciptakan suasana yang bisa memberikan fokus perhatian mereka, para siswa, kepada materi. Yang pertama yaitu kita harus memberikan dorongan agar siswa-siswa itu suka kepada si pengajar. Ada pepatah mengatakan jika seseorang menyukai sesuatu, dia akan jika seseorang menyukai seorang pengajar atau guru, dia akan suka juga apa yang dia punya. Seperti seorang guru mengajarkan sesuatu, maka si murid akan memperhatikan karena dia suka kepada guru. Dalam membuka, kita buka dengan salam, kemudian dengan doa agar bisa memperlancar atau mempermudah berlangsungnya belajar dan mengajar, supaya dengan berdoa Allah memberikan kemudahan dalam mengajar. Kemudian menutup pelajaran. Sebelum menutup pelajaran, kita berikan sebuah tugas ya. Ini juga termasuk penguatan dalam materi-materi yang telah dijelaskan untuk para siswa. Ya, kita berikan sebuah tugas seperti PR, agar juga dapat sambung lagi untuk hari-hari berikutnya pada materi ini. Kemudian nomor 2, keterampilan menjelaskan. Dalam menjelaskan, seorang pengajar itu harus bisa memberikan contoh atau pengertian yang lebih bisa dipahami oleh para siswa ya. Sebelum kita menjelaskan, kita harus melihat posisi karakteristiknya siswa. Siswa itu SD, SMP atau SMA. Seperti standarnya masing-masing siswa ya. Kemudian keterampilan bertanya lebih lanjut. Ketika sudah dijelaskan, seorang pengajar itu memberikan pertanyaan lanjutan supaya lebih paham lagi apa yang diterangkan, yang dijelaskan oleh pengajar. Walaupun contohnya itu sudah diberikan, dijelaskan seperti sesuai dengan karakteristiknya siswa, kita harus lebih bisa memberikan pertanyaan kepada seorang siswa. Coba berikan contohnya. Coba berikan contoh bagaimana cara sholat sunnah duha, seperti apa, waktunya kapan, dan sampai kapan bisa dilakukan sholat duha itu. Coba berikan contoh. Nah, inilah memberikan lanjutan agar siswa itu ada gambaran dalam memahami sebuah materi. Kemudian nomor 4, keterampilan mengelola kelompok. Setelah hasil yang telah disampaikan oleh pemateri atau pengajar itu didiskusikan dengan mengelola kelompok. Jadi pengajar itu harus membentuk kelompok-kelompok untuk para siswa untuk menindaklanjuti materi-materi yang dijelaskan dengan diskusi. Kemudian nomor 5, keterampilan penguatan. Keterampilan penguatan itu diantaranya bisa dengan menghafal materi yang dibahas, juga dengan bisa bertanya jawab. Nomor 6, keterampilan variasi posisi, variasi pengajar ya, atau gaya dalam mengajar, seperti posisi duduk atau posisi berdiri dalam mengajarkan materi. Kemudian nomor 7, keterampilan mengajar kelompok kecil dan besar. Dalam terampil mengajar kelompok kecil, kita harus memberikan ajuan pertanyaan-pertanyaan apa yang telah didiskusikan oleh beberapa kelompok,
Kemudian di antara kelompok-kelompok yang sudah ada memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman masing-masing, dan diralat dan dijelaskan lagi jawaban yang lebih pas oleh seorang pengajar. Kemudian nomor 8, membimbing diskusi kelompok kecil dan besar. Ya, ketika diskusi berlangsung, kita harus membimbing bagaimana mereka para siswa-siswa itu paham alurnya dalam diskusi, seperti memulai diskusi, terus bertanya jawab antara teman satu kelompok, dan memberikan sebuah pertanyaan atau membuat pertanyaan untuk diajukan nanti bagi yang belum paham, seperti itu. Mungkin demikian ya, beberapa 8 keterampilan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah bertatap muka dalam video ini. Saya akan menerangkan sedikit materi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Di situ ada beberapa hukum, yaitu ada 3 hukum. Yang pertama adalah fardu atau rukun, yang kedua sunnah abad, yang ketiga sunnah hayat. Fardu atau rukun artinya sesuatu yang harus dikerjakan, jika tidak dikerjakan sholatnya tidak sah. Yang namanya fardu atau rukun berarti wajib. Kemudian sunnah abad. Sunnah abad itu sunnah yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnah hayat itu adalah sunnah yang apabila ditinggalkan dalam sholat itu tidak usah mengganti dengan sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Adapun runtutannya, yaitu ada 42 runtutan hukum yang berkaitan dengan 3 hukum: rukun, kemudian sunnah abad, dan sunnah hayat. Yang pertama, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Itu adalah rukun qauli ya. Kalau ditinggalkan maka enggak sah. Kemudian mengangkat tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Hukumnya sunnah hayat ya, sunnah. Kalau yang namanya sunnah hayat, kalaupun ditinggalkan enggak apa-apa, sholatnya tetap sah dan enggak usah sujud sahwi, enggak disunahkan. Kemudian dalam takbiratul ihram itu ada rukun qalbi, yaitu niat dalam hati Allahu Akbar, dalam hati berniat untuk sholat fardu. Contoh, sholli fardhu zuhri lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian berdiri, hukumnya adalah rukun fi'li. Bagi yang mampu berdiri wajib untuk berdiri. Kalau ada uzur seperti sakit, tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu untuk duduk, maka boleh terlentang, tidur terlentang. Jika tidak bisa tidur terlentang, hanya bisa mengucapkan, maka dengan mengucapkan saja dengan lisan. Jika sakit itu parah, maka cukup diam dengan membaca dalam hati, sudah cukup. Kemudian membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Hukumnya adalah sunnah hayat. Kemudian membaca ta'awudz setelah doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hukumnya adalah sunnah hayat. Setelah itu membaca Al-Fatihah, suratul Fatihah. Nah, ini inti, yaitu rukun qauli. Ini wajib ya. Kalau ditinggalkan dia enggak sah. Dan perlu digarisbawahi bahwa orang yang membaca suratul Fatihah harus paham tentang tajwid, makhorijul huruf ya. Ketika makhorijul huruf atau tajwid itu tidak benar, maka bisa menjadikan arti dari ayat surat Fatihah tidak benar ya, mengubah makna. Kalau enggak benar, maka bacaannya enggak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Maka diharapkan semuanya wajib untuk mendalami ilmu tajwid dan makhorijul huruf sebelum kita
melaksanakan sholat, sebelum kita membaca sholat atau menjadi imam. Bagi semua umat muslim, kita wajib untuk paham tentang ilmu-ilmu tentang sholat ya, karena ibadah itu kewajiban kita, hak Allah ya. Sholat itu hak Allah. Kalau kita nggak memenuhi hak Allah, ya kita dapat dosa. Kemudian membaca amin setelah suratul Fatihah, waladhdallin, amin. Hukumnya sunnah hayat ya. Karena ketika membaca amin secara berjamaah, di dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca amin bersamaan dalam jamaah, maka 70 malaikat pada setiap orang membacakan doa, mendoakan bagi orang yang membaca amin. Kemudian membaca surat setelah suratul Fatihah, hukumnya adalah sunnah hayat, seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas. Kemudian membaca takbir intikal, takbir pergantian rukun. Setelah berdiri ada ruku. Nah, takbir akan ruku, hukumnya adalah sunnah hayat takbirnya. Kemudian mengangkat tangan akan ruku. Mengangkat tangan akan ruku ini hukumnya sunnah hayat, Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan ketika ruku, Allahu Akbar. Allah pergantian intikal ruku, itu hukumnya sunnah hayat. Kemudian rukuknya ya, itu adalah rukun fi'li. Kalau ditinggalkan maka enggak syah. Ketika rukuk harus ada tumakninah, yaitu diam sejenak sekiranya cukup bisa membaca subhanallah atau kurang lebih 2-3 detik. Ya, ketika rukuk harus ada tumakninah, diam sebentar, enggak boleh langsung berdiri pindah dari rukun lain. Enggak boleh pindah dari rukun rukuk, rukun tumakninah langsung pindah ke i'tidal, berdiri. Kemudian dalam rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hukumnya sunnah hayat. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika pergantian rukun intiqalnya ke i'tidal, itu membaca sami Allahu liman hamidah, ini hukumnya sunnah hayat. Kemudian mengangkat tangan di saat i'tidal, sunnah hayat. I'tidalnya adalah rukun fi'li ya, wajib. I'tidal itu berdiri ya, berdiri akan berdiri akan berangkat ke sujud, itu wajib, rukun fi'li. Dalam i'tidal harus ada tumakninah, hukumnya juga wajib. Kalau meninggalkan tumakninah maka tidak sah, hukumnya rukun fi'li. Membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, hukumnya adalah sunnah hayat. Kemudian kalau sholat subuh itu ada sunnah abad, yaitu membaca doa kunut. Kalau dia meninggalkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau dia enggak sujud sahwi, itu masih tetap sah. Jadi walaupun enggak sujud sahwi tetap sah. Kemudian membaca takbir intikal akan sujud, Allahu Akbar. Ini mau sujud dia takbir, ini hukumnya sunnah hayat. Dan sujudnya adalah rukun fi'li, disertai dengan tumakninah. Tumakninah sekiranya cukup dengan membaca subhanallah atau 2-3 detik. Setelah itu membaca subhana rabbil a'la wa bihamdih dalam sujud, disunahkan dibaca 3 kali. Kemudian setelah itu membaca takbir intikal akan duduk atau duduk di antara 2 sujud atau duduk pergantian intikal akan duduk di antara 2 sujud. Membaca takbirnya adalah sunnah hayat. Kemudian duduk di antara 2 sujudnya, duduknya itu merupakan rukun fi'li, wajib, disertai oleh tumakninah. Kemudian membaca Rabbi fili, kemudian membaca Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Hukumnya sunnah hayat, kalaupun ditinggalkan enggak disunnahkan sujud sahwi dan sholatnya tetap sah.
Kemudian duduk istirahat saat akan berdiri di rakaat yang pertama dan ketiga. Nah, rakaat ketiga ini hanya ada pada sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Jadi rakaat pertama dan ketiga itu ketika akan intikal berdiri, ya disunahkan untuk duduk sebentar, duduk istirahat ya. Kemudian duduk tahiyat awal. Nah, ketika tahiyat awal ya, rakaat kedua biasanya dan bacaannya biasanya terdapat dalam salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini hukumnya sunnah abad ya. Nah, kalau dia tertinggal sengaja atau tidak sengaja, disunahkan untuk sujud sahwi ya. Kalaupun dia tidak sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Adapun tahiyat awalnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah hingga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan duduknya dalam tahiyat awal adalah duduk iftirasi, yaitu seperti ini. Dan hukumnya adalah sunnah hayat. Kalau duduk tahiyat akhir itu hukumnya rukun fi'li ya, wajib kalau duduk tahiyat akhir itu. Kemudian duduk tahiyat akhir itu hukumnya wajib. Maksudnya duduk tahiyat akhir gimana? Bukan bentuk duduknya, tapi duduk niat tahiyat akhir itu sudah tahiyat akhir, nggak akan berdiri, nggak akan ganti rukun lagi, sudah itu adalah rukun fi'linya tahiyat akhir. Adapun duduknya adalah duduk tawaruk. Nah, duduk tawaruk itu seperti apa? Seperti ini. Nah, duduk seperti ini tuh seperti duduk seperti ini, duduk tawaruk ini tuh untuk tahiyat akhir ya. Sunnahnya hukumnya adalah sunnah hayat. Kemudian membaca tahiyat akhir, batasnya sampai mana? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukumnya adalah rukun qauli, wajib ya, semuanya tahiyat akhir semuanya sampai situ, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah itu disunnahkan, hukumnya apa? Sunnah hayat, itu mengangkat jari telunjuk pada bacaan illallah, itu sunnah hayat. Kemudian membaca salawat pada Nabi dalam tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini rukun qauli ya. Kalau tahiyat akhir itu wajib membaca ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, rukun qauli. Jadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini rukun qauli. Kemudian membaca sholawat pada keluarga Nabi setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini sholawat kepada keluarga Nabi. Dan hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah abad ya, sunnah abad ini dalam tahiyat akhir, khusus dalam tahiyat akhir hukumnya sunnah abad. Kalau dia sengaja meninggalkan atau tidak sengaja, disunnahkan sujud sahwi. Kalaupun dia enggak sujud sahwi, salatnya tetap sah. Kemudian membaca lafaz kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, lanjutannya wala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim hingga fil alamin innaka hamidum majid, itu hukumnya adalah sunnah hayat. Setelah membaca tahiyat, membaca salam yang pertama itu hukumnya adalah rukun qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah wajib ya, rukun qauli. Dan menoleh salam yang pertama, menoleh ke kanan, ini adalah sunnah hayat. Kemudian membaca salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta dengan menoleh, ini keduanya hukumnya sunnah hayat. Begitulah ya runtutan hukum-hukum dalam sholat. Jika kita mengamalkan suatu ilmu, kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan suatu amalan yang berbentuk ibadah, itu kita harus menyertainya dengan ilmunya. Karena kalau kita mengerjakan ibadah tanpa ilmu, itu
bagaikan padi tanpa isi, jadi nggak ada isinya. Di hadapan Allah nanti sholat itu nggak ada nilai gitu. Contoh, seorang kisah ustadz itu diberi kemampuan oleh Allah bisa melihat sesuatu hal gaib. Ketika itu sang ustadz bertemu setan di dalam masjid. Nah, sebelumnya setan ini mengganggu orang yang sholat, sedangkan di sebelah orang sholat ada orang tidur. Sang ustadz heran, kenapa yang diganggu orang yang sholat, orang yang ibadah, bukannya orang yang tidur gitu. Kemudian sang setan ini menjawab, Ustadz, bukan seperti itu. Saya ini mengganggu orang yang ibadah karena dia tidak mempunyai ilmu, dia hanya sekedar ibadah. Lantas kenapa saya hanya bisa mengganggu orang yang ibadah dan tidak bisa mengganggu orang yang tidur? Karena orang yang tidur dia lebih mempunyai ilmu kebanding orang yang ibadah, yang tidak ada nilainya di mata Allah. Dari cerita tersebut bisa disimpulkan bahwa orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu itu bagaikan padi, tidak ada isinya, nggak ada berasnya, nggak ternilai. Jadi ibadah nggak ada amal ibadah yang nggak ada nilainya, sama Allah nggak diterima. Seperti itu. Mungkin sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan khususnya bagi saya sendiri. Apabila ada salah kata yang telah saya ucapkan dari awal hingga akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.